Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Salvania. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi mahasiswi Universitas Nasional. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS pada mata kuliah PR Writing yang diberikan oleh Ibu Azizah. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi internal. Komunikasi internal adalah pertukaran atau penyampaian informasi yang terjadi di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Contoh dari komunikasi internal yaitu PR, membangun komunikasi yang baik antara karyawan dan para petinggi perusahaan. Hal ini dilakukan PR karena memudahkan dalam mencapai tujuan yang ingin mereka capai untuk perusahaan tersebut. Selain itu, PR juga membantu untuk perusahaan untuk menciptakan visi dan misi mereka dalam membangun perusahaan yang mereka bangun dengan baik. Selanjutnya, komunikasi eksternal adalah pertukaran atau penyampaian informasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak luar seperti pemasok, masyarakat, customer, dan juga pemerintah dan media dalam meningkatkan citra positif yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh dari komunikasi eksternal yaitu PR membuat press release yang bertujuan untuk mengkonfirmasi adanya berita yang tidak benar terkait perusahaan. Press release ini dibuat untuk menjaga citra positif yang dimiliki oleh perusahaan kepada masyarakat yang disebarkan melalui media. Kemudian yang kedua itu ada publikasi. Publikasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terbaru terkait dalam perusahaan, seperti dibuat majalah, brosur, dan lain-lain. Jadi, perbedaan antara komunikasi internal dan komunikasi eksternal dalam kegiatan PR yaitu dilihat dari tujuannya. Komunikasi internal bertujuan untuk membangun dan mendukung komunikasi yang dilakukan oleh karyawan dan manajer dalam perusahaan tersebut. Sedangkan tujuan dari komunikasi eksternal adalah membangun komunikasi yang baik kepada pihak luar untuk meningkatkan dan mempertahankan citra positif yang dimiliki oleh perusahaan. Komunikasi lisan adalah pertukaran atau penyampaian informasi yang dilakukan secara langsung oleh komunikator kepada komunikan melalui kata-kata yang ia ucapkan. Contoh dari komunikasi lisan yaitu ada pertemuan langsung, presentasi bisnis, pertemuan bisnis, dan bisa dilakukan secara online melalui aplikasi video conference. Selanjutnya ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah penyampaian atau pertukaran informasi melalui tulisan. Contoh dari komunikasi tertulis yaitu ada surat menyurat, email, dan juga fax. Perbedaan dari komunikasi lisan dan komunikasi tertulis yaitu pesan yang disampaikan oleh komunikasi lisan relatif mudah, sederhana, dan mudah diterima. Kemudian sedangkan komunikasi tertulis itu pesannya harus rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan yang hati-hati. Yang kedua yaitu komunikasi lisan terkait dengan situasi, ruang, dan kondisi, sedangkan komunikasi tertulis tidak terkait dengan hal tersebut. PR writing adalah kemampuan menulis yang dimiliki seorang PR dalam menuliskan naskah-naskah yang dibutuhkan dalam kegiatan PR berisi sesuai fakta dengan kalimat-kalimat persuasif. PR writing ini dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk menjaga dan membangun citra positif yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Job desk dari PR writing dalam kegiatan public relation yaitu ada press release yang disebarkan kepada media untuk menjaga citra positif yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada publisitas seperti brosur yang berisikan informasi mengenai perusahaan tersebut.
Kemudian ada mengelola in-house magazine, yaitu berisi informasi-informasi terkait perusahaan yang disebarluaskan untuk menarik perhatian publik. Sekian video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.